kan? Yuk. Oke, siap. Mbak Medina Jen, seperti apa nih melihat apa itu namanya kisruh antara owner skincare dan Doctip nih? Mbak Medina kan orang yang lebih dulu nih terjun nih di dunia perskincarean di Indonesia nih, seperti apa melihatnya? Sebenarnya kalau dari ini cerita pribadi aku ya. Cerita pribadi aku sebenarnya kalau misalkan bersaing dalam tanda kutip secara tidak sehat gitu dari zaman dulu tuh udah ada. Cuman kalau dulu tuh istilahnya apa ya, black campaign-nya tuh nggak kelihatan gitu loh. Aku lihat sini sana sih. Black campaign-nya tuh nggak kelihatan. Jadi ketika kita diserang, kita nggak tahu kira-kira siapa gitu. Tiba-tiba ada yang memasukkan produk, tiba-tiba ada customer komplain ngaku-ngakunya dari klinik kita. Itu udah banyak banget dari dulu. Dan aku sering kena, sering. Selama brand aku dulu berdiri mungkin pada ngikutin lah 10 tahun tuh itu bener-bener apa ya? Tiap tahun itu ada aja gitu kejadiannya. Emang aku nggak pernah bermasalah dulu sama Bepom? Pernah. Emang gudang aku nggak pernah disidak? Pernah. Pernah, semuanya pernah. Cuman bedanya aku lihat, aku nggak tahu ya, ini kan 2 tahun lebih aku nggak ngikutin gitu ya beritanya tentang dunia perskincarean. Tapi tiba-tiba pas aku keluar huru-hara gini, aku ngelihat kayak sedih aja gitu. Kenapa sih bukannya kita kan, kalau dulu nih aku di asosiasi ya, namanya Astika. Aku bareng ada beberapa brand lah gitu. Si asosiasi ini kita saling merangkul gitu loh, mengingatkan, merangkul. Tapi sekarang aku lihat saling menyerang gitu. Itu yang aku benar-benar sedih sih gitu, kayak kenapa sih nggak apa ya, jangan dihajar apa ya, bersaing tuh jangan saling hajar tapi saling ngerangkul untuk mengingatkan ini nggak boleh loh, ini tuh nggak boleh, bahan ini tuh nggak boleh, bukannya saling ngehajar, ngejelek-jelekin, ngancurin. Sekarang yang jadi korban siapa? Kalau menurut aku pribadi, yang jadi korban masyarakat juga, karena sebenarnya bagusnya ada teredukasi lah masyarakat ya tentang apa namanya, bahaya perskincarean, isi ingredients dari sebuah produk lah gitu. Jadi tahu yang namanya alpha arbutin, niacinamide, mercury, hydroquinone, apa segala macem lah gitu yang ada di isi produk. Tapi kalau misalkan apa namanya, dampak buruknya menurut aku, pengusaha lokal Indonesia lah kita sebutnya sekarang, karena huru-haranya seluruh Indonesia gitu ya ramenya. Jadi kasihan gitu, karena masyarakat jadi bingung dalam arti mau beli apa-apa untuk brand lokal jadi takut. Menurut aku gitu sih. Oke, Mbak Medina, ini kan yang disampaikan Doctip review ternyata bener loh, ada apa tuh skincare yang dijual mengandung merkuri. Nah, pada saat itu owner itu sebenarnya tahu nggak sih bahwa emang produk dia itu ada kandungan merkurinya? Tahu nggak sih sebenarnya? Gimana ya? Bisa dibilang tahu, mungkin ada yang udah tahu dari awal, atau ada juga yang di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah ketika, sorry ini kalau aku salah ya, tapi ini persepsi aku aja. Ketika dia mendaftarkan mungkin tidak ada, tapi ketika berproduksi mungkin ada, bisa jadi seperti itu. Kan kita nggak tahu. Kan Bepom juga nggak bisa disalahin karena kan brand banyak banget sekarang. Mau ngontrolnya pun bukan nggak bisa atau sulit ya, karena tiap daerah itu ada kan kantor Bepom. Tapi tuh apa ya, lebih lihai gitu kadang pemain itu gitu. Kayak gitu sih mungkin. Oke, tapi tadi kan Mbak Medina bilang bahwa produk skincare tuh banyak loh, banyak. Bepom juga artinya nggak bisa kontrol semua kan. Iya. Nah, dengan munculnya Doctip itu sebenarnya menguntungkan nggak sih buat Bepom sendiri? Dengan munculnya Doctip menguntungkan atau enggak? Ya bisa jadi. Aduh, takut salah jawab. Aku masih nih. Apa ya jawabnya? Ya bisa jadi menguntungkan, bisa jadi juga enggak. Karena ya itu tadi, balik lagi ke masyarakat, penerimaan dari masyarakatnya sendiri. Ini dibilang menjadi mereka teredukasi ataukah menjadi mereka kebingungan? Karena balik lagi korbannya masyarakat gitu. Even mereka berdua ini nanti maksudnya saling menguntungkan, maksudnya dua pihak ini saling menguntungkan, tapi di lain sisi tetap korbannya masyarakat gimana pun gitu. Menurut aku ya. Oke, Mbak Medina sebagai owner skincare kan artinya beli produk itu racikan dari pabrik ya. Tahu nggak sih kandungannya, terus apa tuh ingredientsnya ya? Dikasih tahu nggak? Aku jelasin ya. Ketika kita punya satu produk, itu tuh ada namanya disebut, kalau kita kan kalau misalkan mau buat produk di satu pabrik itu namanya maklun. Jadi seperti saya nih, dari awal saya punya skincare saya nggak pernah punya pabrik, saya selalu maklun.
tapi saya punya orang R&D yang mengerti produk. Orang R&D itu siapa? Apoteker. Mereka mengerti ingredients, semua produk yang di dalam. Misalnya gini, karena aku dulu tuh hobinya emang skincarean, jadi tuh si produk yang misalkan aku cocok bisa bikin gak sih percis kayak gini, tapi gak bisa percis banget karena kita hanya mengcloning sesuatu yang nanti akan dibuat mirip seperti itu, gak mungkin bisa 100% sama gitu. Paham gak sih? Tugasnya R&D itu, misalkan aku lagi pengen bikin ini dong, lagi rame ini, bikinin gitu. Nanti apotekernya bikin, bahannya bagusnya ini, retinol, ini, itu segala macam. Nanti diserahin lah ke R&D-nya pabrik. Kalau aku dulu punya R&D sendiri ya, jadi nggak dilempar langsung ke R&D pabrik. Ketika ingredients-nya kita pegang, kita kasih ke orang R&D pabrik, nanti orang R&D pabrik membuatlah sampel, dikasih ke kita produknya. Nanti si sampel ini dikasih ke kita produknya, kita coba udah sesuai apa belum. Ketika approve, nah nanti mereka itu si produk itu didaftarkan ke BPOM. Ketika sudah setuju antara yang punya merek dengan si pabrik tersebut. Nah, ketika nanti sudah produknya diproduksi, kalau dulu aku benar-benar terkontrol si R&D ini. Misalnya aku dulu kan 43 produk ya, si brand aku yang lama itu produksi di 3 pabrik. Nah, aku punya 3 R&D yang mengkontrol setiap bulannya ke 3 pabrik ini. Setiap bulannya ke 3 pabrik ini untuk mengontrol bahan bakunya, kemasannya semua sesuai dan sama dengan dari awal pembuatan. Jadi nah, tapi dari BPOM sendiri kontrolnya gimana kepada Mbak sendiri yang punya produk skincare? Sering kok, maksudnya kan karena emang pemasarannya kita ada distributor, reseller. Kalau dari zaman dulu kan belum ada e-commerce ya. Ketika zaman saya gitu dulu, kontrolnya sering. Kalau misalkan kayak produk kita tiba-tiba gudangnya gitu ya, gudang penyimpanannya, mereka datang untuk mengecek apakah benar ini gudang penyimpanannya, apakah produknya sesuai, kemasannya, semua segala macam, apa tidak ada yang membahayakan dalam situ. Mereka kontrol walaupun kita nggak punya pabrik, apalagi pabriknya mereka kontrol. Dulu aku berapa kali loh disidak sama BPOM, bahasanya disidak ya, klinik aku, gudang aku berapa kali, sering banget. Tadi sempat bilang bermasalah sama BPOM, apa pada saat itu? Bermasalah itu karena ada yang masukin produk waktu itu. Jadi ada orang posting di YouTube, ini produk yang di glowing membuat muka saya rusak, breakout, nyebut merek lagi. Terus nggak apa ya, muka saya breakout gitu kan. Wah rame lah waktu itu. Tapi ramenya cuma di komenin IG doang, paham gak sih? Nggak kayak sekarang pas rame kita temuin dong customernya bahwa produknya pas kita samain diginiin, ternyata bukan produk kita, dari warnanya, dari kemasannya, dari stikernya, dari packingnya, ternyata sama menyerupai gitu loh. Ternyata banyak oknum yang kayak gitu dan aku tidak sadar. Nah, sadarnya ketika ada orang mereview ternyata dia dapat produk dari si A, dilacak lah sama orang kita. Kita bukan, waktu itu aku nggak ngelaporin sih, cuman pengen tahu itu siapa yang menjualnya gitu. Akhirnya kita lacak, selidiki, ya udah akhirnya orangnya minta maaf gitu. Cuman nggak rame aja waktu itu. Kayak gitu. Oke, Mbak Medina ini kan yang menjadi Mbak Medina yang menjadi sorotan kan banyaknya owner skincare yang hobi flexing yang Mbak Medina. Mbak Medina juga dulu saya perhatikan juga sempat flexing juga. Emang itu strategi untuk para owner skincare, apa promo bisnisnya atau seperti apa Mbak? Kalau dulu jujur ya, ini tuh dulu jujur aku setiap bikin konten gak mikir flexing karena mikirnya awalnya gini. Ini gue bisa membuktikan kepada orang-orang gue sukses loh bisnis gue gitu. Bukan bisnis skincare gue, enggak, bisnis gue. Mungkin kalau misalkan orang-orang tuh kan bisnis aku ada travel, ada fashion, ada skincare. Zaman dulu aku flexing itu hanya untuk membuktikan aja nih gue udah sukses gitu. Bukan karena ini gara-gara gue jual skincare gue jadi sukses, enggak gitu. Dan itu kayak hanya wujud gue bangga gitu. Tapi aku lihat sih flexingnya sekarang parah banget ya. Maksudnya kayak aku juga dulu gitu. Aku tadi ngomong pas acara Cafe Nirus, rasanya gue pengen ngapusin foto-foto gue, malu sendiri ngeliat orang gitu sekarang. Sebegitunya maksudnya aku. Karena jujur ya, dari pelajaran aku kemarin 2 tahun ke belakang tuh membuat aku benar-benar kayak membaca, mengkaji lagi kesalahan-kesalahan dalam diri aku, apa sih yang udah aku lakuin selama hidup di dunia 30 tahun tuh gitu. Makanya tuh kemarin selama 2 tahun aku menghilang, itu tuh bener-bener pas keluar tuh kayak melihat sekarang wow gitu, kayak kaget, kayak udah kayak reformasi ya. Udah berubah. Oke, Mbak Medina, tapi emang strategi artinya efektif untuk
jadi meningkat gak sih penjualan skincare ketika apa tuh memamerkan hasil kesuksesan Mbak Medina selama berjualan skincare? Maksudnya gimana pertanyaannya? Efektif nggak sih, artinya itu strategi juga nggak sih ketika memamerkan hasil kesuksesan Mbak Medina? Kalau dulu aku flexingnya ngapain ya, paling kayak keluar negeri, ajak artis keluar negeri, terus juga barang branded, dan bukan yang flexing sampai kalau sekarang ada yang mandi uang gitu-gitu kan, bener gak sih? Emas juga ada. Emas, segala macam, kayak itu parah banget sih. Maksudnya kalau dulu kan kalau keluar negeri, siapa sih orang yang kalau punya duit gak mau keluar negeri, itu pertanyaannya, bener gak? Nah, kayak kendaraan, itu kan kendaraan yang kita pakai setiap hari dan kita pasti membuat konten setiap hari di kendaraan kita gitu. Kalau dulu tuh smooth gitu, kalau sekarang tuh kayak parah, ini gue dar gitu, gue baru beli ini harganya segini, ini bonnya ininya, ini ceknya ini segini gitu. Pusing banget liatnya. Oke, Mbak Medina, berapa tahun Mbak Medina akhirnya meraih kesuksesan itu, artinya bisa tadi apa tuh flexing itu berapa tahun membangun skincare ini? Aku awal bikin skincare 2009, suksesnya 2012. 3 tahun baru mendapat keuntungannya. Iya, besar maksudnya. Dan punya karyawan banyak gitu. 2012. Omset sehari berapa Mbak pada saat itu? Zaman dulu ya. Awal kesuksesan 2012 itu per hari bisa 30 jutaan. 30 juta. 2012. Oke, Mbak Medina, tapi apa yang menurut Mbak Medina ini bahwa orang-orang ini pada suka beli ini pada produknya Mbak Medina dulu nih, skincare apa Dulu. mungkin? Satu, karena belum ada pesaing. Kedua, karena testimoninya banyak. Jadi dulu aku tuh rajin banget zaman BlackBerry. Aku rajin banget ngumpulin testimoni dari customer, dari mukanya jerawatan misal sampai mukanya bersih, dari mukanya barflex sampai mukanya bersih, dan itu testimoninya banyak banget. Sampai detik ini aku taruh di harddisk. Dan dulu tuh kayak seseneng itu di dunia estetik gitu. Zaman dulu ketika aku lulus kuliah kebidanan, tiba-tiba aku ngambil kursus singkat estetika medik, itu tuh orang malah pada bingung. Ngapain sih kursus estetika medik? Lo kan bidan, harusnya yang nolong orang melahirkan gitu, pertanyaannya, bener gak sih? Tapi waktu itu kenapa gak tahu, aku kayak seneng aja dunia estetika gitu. Jadi akhirnya dulu awalnya gitu, kedua dan dulu tuh si produk tuh orang tuh masih bahasa istilahnya masih seneng yang kemasan lucu-lucu, ngerti gak sih Mas? Jadi dulu emang dibuat sedemikian rupa kemasannya yang bagus gitu, testimoni banyak, terus juga dulu endorse masih jarang banget. Jadi artis yang kita endorse tuh inget banget aku pertama dulu pakai selebgram, ada orang Jakarta. Itu pertama uang yang aku keluarin 10 juta dia sekali visit ke klinik aku, dan itu uang paling besar pertama yang aku keluarin untuk endorse. 2013 awal lah, apa 2012 akhir lah, awal munculnya Instagram, selebgram apalah gitu. Itu juga followersnya baru berapa. Apa karena ini lagi maraknya media sosial dan akhirnya mengutarakannya di media sosial juga terkait kisruh skincare ini? Ini ngeri tau sih sebenarnya. Maksudnya kayak aku pribadi kapok beneran berantem di sosial media. Karena yang menjerumuskan aku kemarin sampai aku pesantren itu kan Instagram. Sekarang aku bayangin gak traumanya kayak apa? Masuk gara-gara Instagram, tapi aku cari duit dari situ gitu. Gimana caranya tuh biar maksudnya kayak bisa gitu, bisa menghadapi semuanya dengan ketraumaan yang sudah terjadi gitu. Jadi kalau mereka sekarang ribut sampai saling menjatuhkan apa segala macam, ngeliat sendiri aja, ngeliatinnya aja udah pusing gitu, beneran deh. Karena dulu aku orangnya stay, even kayak aku punya pesaing, paling ngomongin sama karyawan aja gitu, atau enggak kadang gini, kok karyawan gue yang itu yang keluar tiba-tiba ada di klinik ini sih, langsung ngomongin, paling gitu doang, nggak pernah ada kayak ngejatuhin. Paling harga, kalau dulu aku ingat banget pesaing aku ada dua, di waktu itu ya pokoknya ada dua lah yang berat, yang sama banget, setiap ngeluarin produk sama apa-apa tuh sama, pokoknya bukan sama, kadang berbarengan gitu, dan kadang artisnya kita rebutan si dua brand ini. Tapi ketika mereka ngapain atau mau ngapain nggak pernah kita usilin, paling kita ngejatuh-jatuhin harga aja. Misalkan dari
500.000 jadi jualnya 400.000, jadi jualnya 300.000 gitu sekali treatment. Wah gila, gimana dapat untung ya kalau dijualnya cuma 200.000 misalnya gitu. Kalau dulu mah mainnya harga, nggak ada main kayak gini. Oke.